Assalamualaikum semuanya. Kali ini kita akan menganalisis awal Ramadan 1433 Hijriah. Kemungkinan besar umat Islam akan mengalami lagi kesedihan yang tidak perlu namun telah berulang kali terjadi akibat perbedaan awal Ramadan dan Syawal. Kita akan mengalami lagi insya Allah pada 3 tahun berturut-turut pada tahun 2012, 13, dan 14 yang akan datang. Penyebabnya adalah kondisi hilal yang sangat rendah pada akhir bulan Sya'ban pada 3 tahun berturut-turut tersebut. Dalam animasi kali ini kita akan menganalisis data astronomi akhir Sya'ban atau awal Ramadan 1433 Hijriah. Untuk tahun 2013 dan 14-nya kita akan analisis dalam modul yang terpisah. Untuk keperluan analisis, kita telah memilih 13 kota secara acak yang tersebar namun cukup mewakili pelbagai bujur meridian di sekeliling bumi. Kota-kota tersebut lengkap dan koordinat geografisnya pada tabel berikut. Ini ada Christmas Island, Waiaku, Port Moresby, Jakarta, Makassar, Dhaka, dan selanjutnya. Pada modul sebelumnya telah diperlihatkan bahwa window untuk melakukan Ru'yatul Hilal itu memang sangat sempit. Tabel 2 berikut ini selain menunjukkan karakteristik hilal pada maghrib 19 Juli 2012 juga ditunjukkan persentase window untuk melakukan Ru'yatul Hilal terhadap kehadiran hilal selama 24 jam antara maghrib 19 dan 20 Juli 2012. Informasi astronomis pada tabel ini diperoleh dari Accurate Times, karya Muhammad Dode. Harus ditekankan bahwa sempitnya window untuk melakukan Ru'yatul Hilal itu berlaku untuk semua titik di permukaan bumi. Ya, jadi titik-titik ini semua berlaku. Dalam tabel ini minimum adalah 0,14% dan maksimumnya adalah 2,29%. Memang kita tidak memperhitungkan potensi visibilitas hilal saat maghrib pada 20 Juli 2012-nya karena tanpa ataupun tidak, hilal pada maghrib 20 Juli tersebut tidak akan berpengaruh karena Rasul secara jenius telah mengamankan bahwa umur bulan dalam kalender Islam itu hanya 29 atau 30 hari. Tidak mungkin menyimpang. Dari ketentuan Rasul ini saja, tampak dengan jelas bahwa ketentuan untuk meru'yat hilal itu sebetulnya hanya bagi kaum yang ummi. Ini adalah yang diindikasikan dengan perintah istimewa menggenapkan 30 hari itu adalah dalam rangka mengamankan agar umat tidak memiliki jumlah hari dalam bulan Islam lebih dari 30 hari. Misalnya karena hilal selalu tertutup awan. Yang keduanya, Rasul tidak mungkin memposisikan umatnya pada posisi yang sangat sulit untuk melakukan Ru'yatul Hilal dalam window yang sangat sempit, sementara risikonya sangat besar. Karena orang bisa kehilangan waktu berpuasa atau malah berpuasa di hari yang diharamkan. Kita sangat yakin sebetulnya perhitungan serumit apapun, tentunya Allah dapat mengajarkan pada Rasul melalui malaikat Jibril. Yang menjadi kendala adalah umat pada saat itu belum mampu menerima penjelasan astronomis ini, maka Rasul pun menempatkan dirinya bersama kaumnya yang ummi. Tabel 2 juga bukan saja menunjukkan titik di mana hilal memiliki ketinggian positif, tapi juga titik-titik yang memiliki ketinggian negatif yang merah. Untuk selanjutnya, yang memiliki ketinggian negatif tidak akan kita ikutkan dalam analisis selanjutnya. Ini sekaligus membuktikan bahwa analisis yang saya lakukan dalam modul-modul sebelumnya bukan analisis global. Ya, yang begitu ada hilal tampak dalam satu titik di permukaan bumi, maka semua
seluruh bumi dinyatakan sudah masuk kalender Islam. Jadi akan kita hilangkan yang 3 ini. Ada juga beberapa orang yang memberikan komentar bahwa yang paling penting adalah ditetapkannya dulu International Lunar Dateline. Sebetulnya ide ini bukan perkara yang sangat rumit bagi yang pernah mempelajari komputer programming. Jika perhitungan untuk berdasarkan astronomis pada tabel 2 ini dilakukan untuk ribuan titik yang tersebar di seluruh permukaan bumi, dengan melakukan dulu misalnya, maka akan terdapatlah database ribuan titik yang memiliki informasi ketinggian hilal positif maupun negatif. Dengan interpolasi sederhana akan dapat dihitung titik-titik yang memiliki ketinggian hilal 0. Jika titik-titik ini dihubungkan, maka itulah garis ILDL. Yang sangat rumit sebetulnya garis ILDL pada sistem kalender Komariah itu selalu berubah dari bulan satu ke bulan berikutnya. Tidak seperti dengan kalender Syamsiah yang mengabaikan posisi bulan dalam perhitungan jumlah hari dalam satu bulan. Sehingga secara konvensional kalender Syamsiah sudah menetapkan Greenwich Meridian sebagai titik nolnya. Dalam tabel 3 menunjukkan karakteristik hilal di 2 maghrib berturut-turut 19 Juli dan 20 Juli. Dari data astronomis pada kolom 3 dan sampai 7, maka informasi dalam kolom 8 dan 9 dapat dihitung. Pada tabel ini kita akan menggunakan data ketinggian hilal yang paling timur, Port Moresby, sebagai referensi untuk menganalisis karakteristik hilal antara 2 maghrib tersebut. Pada maghrib 19 Juli, Port Moresby ketinggian hilal adalah 0,8 derajat dan ketebalan hilal adalah 0,04 menit. Sehingga dalam 24 jam, dalam setiap jamnya, sedangkan dalam 20 Julinya adalah ketinggian 12,6 dan ketebalan ini, sehingga setiap jamnya ketebalan hilal itu bertambah dengan 0,017 menit per jam dan hilal mengorbit bumi dengan kecepatan sudut 14,51 derajat per jam. Kemudian berdasarkan informasi ini kita dapat menyusun juga kalender tabel 4. Data awal karakteristik hilal 19 Juli untuk Port Moresby kita sudah tahu. Karena perbedaan zona waktu antara Port Moresby dan Makassar adalah 4 jam, saat matahari tenggelam pada jam 18.05 di Makassar, di Port Moresby sudah jam 22.05. Sehingga umur bulan dengan referensi Port Moresby adalah 2 jam. Dan demikian dengan rate yang tadi sudah kita hitung, sekarang ketinggian hilal adalah ketebalan hilal adalah 0,07 menit, yang berarti 85% lebih besar dari saat maghrib di Port Moresby pada 19 Juli. Dengan kadar pertumbuhan ketebalan hilal sebesar 0,017 menit per jam dan orbit bulan yang tadi itu, maka ketebalan hilal pada tempat-tempat selanjutnya adalah bisa dihitung seperti dalam kolom 8 ini adalah hilal altitude-nya. Misalnya setelah 10 jam itu hilal akan berada pada minus 35,7 di bagian timur. Jadi setelah 10 jam gitu. 10 jam di sana dia akan
Dia akan berada pada minus 35,7 derajat, sedangkan ketinggian hilal, ketebalan hilalnya sudah 427% lebih tebal dari sebelumnya. Kalau kita lakukan perhitungan ini terus-menerus, maka kita akan sampai pada saat setelah 18 jam, dia tuh akan berada pada 80 derajat sudah di sini. Namun demikian, tentu saja kita tidak lihat hilal sudah semakin tebal, tapi orang tidak akan dapat melihat hilal ini karena matahari sekarang terang benderang. Walaupun kita dapat melihat perhitungan besarnya hilal dengan referensi Port Moresby. Port Moresby yang sudah 769% lebih besar. Nah, persoalannya sekarang, walaupun memiliki pendidikan yang sangat tinggi, namun bila umat Islam memang memposisikan dirinya seperti orang ummi, mereka baru akan percaya adanya hilal itu bila matahari telah tenggelam lagi di sini. Pada tanggal 20 Juli, maghrib 20 Juli 2012. Pertanyaannya adalah, apakah Anda benar-benar orang ummi yang tak mampu hitung-hitung atau tidak memberi akses pada teknologi hitung-hitung? Kalau untuk Port Moresby yang ketinggian hilalnya pada maghrib 19 Juli nanti cuma 0, derajat dan telah dapat dibuktikan bahwa 1 Ramadan telah syah masuk, maka apalagi untuk Jakarta yang saat maghribnya ketinggian hilalnya sudah 1,9 derajat. Jadi kesimpulannya, awal bulan Islam itu telah dapat dimulai perhitungannya murni berdasarkan perhitungan hisab tanpa harus diverifikasi dengan ru'yah. Ru'yatul hilal itu memang hanya diperlukan bila kita tidak memiliki akses pada teknologi hitung dan sumber informasi modern. Persyaratan income rate dengan minimum ketinggian hilal 2 derajat pun memang tidak ada gunanya karena hanya akan menyebabkan umat Islam tidak berpuasa di hari yang atasnya telah diwajibkan berpuasa. Akankah Anda termasuk orang yang tidak berpuasa pada 1 Ramadan 1433 Hijriah 20 Juli 2012 yang akan datang? Waspadalah karena Anda akan tidak berpuasa di hari yang diwajibkan atasnya berpuasa karena hilal sebetulnya sudah besar. Dan Anda pun memiliki akses pada teknologi hitung-menghitung dan informasi seperti animasi ini. Silahkan sebarkan animasi ini pada teman dan saudara Anda jika Anda mengasihi mereka agar mereka berpuasa di hari yang telah diwajibkan untuk berpuasa. Semoga bermanfaat dan menjadi bahan renungan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.